Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Miss Rinola selaku dosen mata kuliah Hukum Laut Internasional dan teman-teman semua, teman sekelompok saya semua yang dapat berhadir pada malam hari ini. Di sini kami akan menampilkan materi kami tentang sengketa wilayah Ambalat yang bertentangan dengan UNCLOS 1982. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Torik Budiansyah Salam, Arjuna Mahdi, Alif Hanif Mardika, Farur Ghazani, Gilang Ramadan, dan saya sendiri Muhammad Irfan Fadilah sebagai moderator pada presentasi kali ini. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Torik. Kepada Torik saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, saya akan membahas sedikit tentang latar belakang dari sengketa wilayah Ambalat yang bertentangan dengan UNCLOS tahun 1982. Sebelum Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia telah mempunyai ketentuan dalam undang-undang nasionalnya yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif, khususnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian pada tahun 1985, Indonesia meratifikasinya. Artinya, sebelum mengambil langkah tersebut, Indonesia harus meninjau kembali peraturan hukum dan negerinya dengan menyesuaikan dengan UNCLOS 1982. Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, maka Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang peraturan zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat diubah. Diterapkan secara internasional karena undang-undang ini selaras dengan UNCLOS tahun 1982. Indonesia mempunyai sekitar 17.506 pulau yang 2/3 wilayahnya berupa laut. Berdasarkan survei titik pangkal yang dilakukan di Sidrosten Angkatan Laut, untuk menentukan batas wilayah dengan negara tetangga, saat ini terdapat 183 titik pangkal terletak di 92 pulau paling terpencil, sedangkan lainnya terletak di titik pangkal tanjung paling pinggiran dan wilayah pesisir. Nah, dari berbagai pulau terluar yang ada di Indonesia, terdapat satu kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, yaitu Blok Ambalat ini. Blok Ambalat ini terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah Blok Ambalat memiliki luas 15.235 km persegi. Wilayah ini diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas yang bisa dimanfaatkan hingga 30 tahun yang akan datang. Untuk mengatur klaim maritim berbagai negara, PBB memimpin upaya kodifikasi hukum laut yang dimulai pada tahun 1958. Upaya terakhir dilakukan pada konferensi PBB tentang hukum laut 3 yang berakhir pada tahun 1982 di Montego, Teluk Jamaika. Saat itulah konferensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS tahun 1982 ditetapkan dan masih berlaku hingga saat ini. UNCLOS adalah konvensi paling komprehensif mengenai hukum laut. Oleh karena itu disebut konstitusi laut. UNCLOS mengatur wilayah maritim yang menjadi hak negara pantai. Ruang maritim ini meliputi wilayah-wilayah berbeda yang diukur dengan lebar tertentu dari garis pangkal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Torik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Pada Hanif, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Irfan. Saya akan melanjutkan materi tentang teritorial wilayah kelautan Indonesia. Nah, jadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bentuk negaranya merupakan kepulauan ya, seperti kita ketahui. Jadi banyak pulau-pulau di negara Indonesia. Nah, dengan posisi silang di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Sebagai laut yurisdiksi nasional, pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut dan selat-selat di Nusantara. Negara kepulauan ini panjangnya sekitar 5.110 km dan memiliki lebar 1.888 km dengan luas perairan sekitar 5.877.879 km persegi. Luas laut teritorial sekitar 297.570 km persegi dan panjang pantai sekitar 79.610 km dengan 2/3 dari luas daratannya adalah laut dan luas daratannya itu sendiri adalah 2.100.000
44 km persegi. Nah, dalam hal kedaulatan, sumber daya alam dan hak-hak maritim, laut adalah ruang global yang penuh dengan potensi konflik. Dalam konteks hukum laut internasional, sengketa wilayah sering muncul dan menjadi masalah yang sangat kompleks. Konflik yang terjadi di daerah Ambalat, studi kasus yang kami angkat, itu terutama merupakan kasus antara Indonesia dan Malaysia. Karena lokasinya berada di perbatasan antara Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi, wilayah Ambalat telah menjadi sumber konflik antara Indonesia dan Malaysia. Sejarah panjang dan ketidakpastian batas maritim adalah dasar dari perselisihan ini. Indonesia dan Malaysia itu masing-masing mengajukan klaim teritorial antara wilayah Ambalat tersebut. Dan perselisihan tersebut menyangkut penentuan batas maritim, hak ekonomi eksklusif, dan pemahaman tentang kepulauan dan kondisi geografis di wilayah tersebut atau di wilayah Laut Cina Selatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hanif. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Pada Gilang, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan klaim Malaysia atas wilayah Ambalat. Batas laut adalah batas antar negara pantai dengan kepentingan global lainnya. Untuk menentukan batas laut suatu negara, lebar laut negara tersebut harus diukur. Untuk mengetahui seberapa besar lebar laut teritorial suatu negara, Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 menetapkan garis pangkal. Garis pangkal adalah garis yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung lebar laut teritorial negara tersebut. Malaysia mengklaim Ambalat berdasarkan peta 1979 yang dibuat secara sepihak oleh Malaysia dan juga berdasarkan rezim landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982. Namun, jika klaim Malaysia atas Ambalat didasarkan pada peta 1979 yang diprotes oleh banyak negara, termasuk Indonesia, Filipina, dan Singapura, peta tersebut secara hukum tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian tersebut, klaim Malaysia tentang Ambalat berdasarkan peta 1979 tidak masuk akal, mengingat bahwa Malaysia juga berpihak pada dalam UNCLOS 1982. Karena Malaysia bukanlah negara kepulauan, menurut hukum laut internasional, tidak dibenarkan untuk menarik garis pangkal seperti itu untuk menentukan batas laut dan landasan kontinennya. Sebagai negara pantai biasa, Malaysia hanya dapat menarik garis pangkal normal atau lurus jika memenuhi persyaratan berikut, yaitu ada sejumlah pulau atau karang di hadapan daratan pantai dan dekat dengan daratan Sabah untuk tunduk pada rezim hukum perairan pedalaman sesuai dengan pasal 5 UNCLOS 1988 tentang laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Dan pada pasal 7 UNCLOS 1982, menurut pasal 15 UNCLOS 1982, penentuan batas maritim antar negara-negara pesisir harus didasarkan pada keadilan dan relevansi geografis. Apabila negara tersebut tidak mendapat protes dari negara-negara lain, terutama negara tetangganya, sehingga klaim tersebut dinyatakan sah setelah 2 tahun. Ini berbeda dengan peta Malaysia tahun 1979 yang diprotes oleh banyak negara tetangga dan negara lain. Dengan demikian, peta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sangat wajar bahwa Malaysia berpendapat bahwa tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinennya sendiri. Karena ini melanggar UNCLOS pasal 121. Namun, rezim penetapan batas landas kontinen memiliki peraturan khusus yang menunjukkan bahwa pulau-pulau yang relatif kecil, sosial dan ekonomis tidak akan dianggap sebagai batas khusus dalam penetapan batas landas kontinen. Malaysia tidak berhak mengklaim Ambalat karena Malaysia bukan negara kepulauan. Dalam UNCLOS 1982, sebagai negara pantai biasa, Malaysia hanya diizinkan untuk menarik garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. Oleh karena itu, Malaysia bukan merupakan negara kepulauan. Malaysia tidak boleh menarik garis pangkal lautnya.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gilang. Nah, sekarang kita sudah tahu apa masalah yang dikenakan kepada Malaysia tentang Laut Ambalat tadi. Kita masuk kepada penghujung acara kita, yaitu penyampaian kesimpulan oleh Farul Ghazani. Kepada Gaza, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Dalam kerangka hukum laut internasional, terutama UNCLOS 1982, sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menjadi perdebatan yang rumit. Dalam penelusuran sengketa ini, beberapa elemen menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip UNCLOS. Pertama, tidak jelas bagaimana menetapkan batas maritim, terutama tentang seberapa baik klaim masing-masing negara mematuhi prinsip keadilan dan relevansi geografis yang terdapat di pasal 15 UNCLOS, yang menimbulkan keraguan dan kemungkinan konflik yang merugikan. Kedua, karena ada perselisihan mengenai status pulau dan struktur laut pada pasal 121 UNCLOS, penentuan kepulauan di Ambalat belum sepenuhnya mematuhi persyaratan UNCLOS 1982. Secara keseluruhan, perselisihan ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum laut internasional, terutama UNCLOS 1982. Hanya dengan cara ini, sengketa seperti Ambalat dapat diselesaikan untuk mencapai stabilitas, kedamaian, dan keadilan di wilayah tersebut. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, dengan selesainya penyampaian kesimpulan oleh Gaza, selesailah juga presentasi dari kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok saya yang bisa bergabung pada malam ini untuk menyampaikan materinya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman saya yang melihat video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.